Oke guys, ini yang nyari pick up cuman 20 jutaan, ada Suzuki Carry Futura ST 1500 cc tahun 2010 nih. Oke guys, kita lanjut ke mobil 50 jutaan lagi. Di sini ada Suzuki APV STD manual transmission tahun 2014. Dan di sini adalah Agya tipe G manual transmission tahun 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Oke guys, di sore hari ini gue lagi ada di Balai Lelang Sun dan gue akan sedikit mereview dan mencek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada esok harinya di Balai Lelang Sun. Jadi ada banyak banget ya unitnya ya. Kurang lebih ada sekitar hampir 50 unit kendaraan yang akan dilelang pada esok hari di Balai Lelang Sun. Unit-unit apa aja yang menarik di Balai Lelang Sun. Teman-teman ikutin aja video gue sampai selesai. Jangan lupa cek di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang Balai Lelang Sun. Oke guys, ikutin video gue sampai selesai. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke guys, kita mulai dari mobil 50 juta nih yang ada di depan gue. Langsung aja kita cek. Ini adalah Datsun Go Pancha tipe T 1200 cc manual transmission tahun 2017. Warnanya hitam di sini dan kondisi pajaknya mati di bulan Januari 2019 kemarin. Katanya masih serba C, cuman kita nanti akan cek sedikit. Di open di harga cuman 50 juta rupiah untuk Datsun Go Pancha yang 2017. Kalau dari bagian eksterior ini ada beberapa yang memang sudah harus di repair lagi. Bagian fendernya sebelah kiri depan nih tampaknya pernah kena ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini sudah tidak presisi lagi di bagian pintu depan sebelah kiri dan juga di bagian fender dan bumper di bagian depan sini. Velgnya juga sudah bukan orisinil dari bawaan Datsunnya, belang juga ya untuk velg di bagian belakang. Dan di bagian bumper di bawahnya ini juga sudah cukup rusak sih kalau gue bilang, dan ini sudah dikawat seperti ini. Untuk di bagian sisi sebelah kanan depannya ini terlihat banget pernah bekas laka ya, jadi ini kurang presisi dan kondisinya sudah terbuka seperti ini, dan ini harus butuh di repair lagi. Kondisinya kurang apik. Untuk di bagian eksterior nih tampak kurang. Headlamp sih masih terbilang cukup baik ya. Di bagian belakang masih terbilang cukup normal dan kondisinya stop lamp masih oke. Ada 2 titik sensor parkir di belakang. Ini masih terbilang kategori cukup. Kita sedikit intip di bagian interiornya. Ini adalah di bagian interior dari Datsun Go yang tipe T, dan kondisi jok tengahnya nyambung ya seperti ini. Kondisinya masih terbilang cukup oke ya kalau menurut gua di bagian joknya. Terus door trimnya masih terbilang cukup baik. Nah ini yang gue bilang bekas laka. Di bagian setirnya teman-teman sudah bisa lihat sudah ada bekas terbukanya airbag ya di bagian setir, jadi sobek seperti ini. Oke guys, yang nyari mobil 50 juta di sini adalah Datsun Go Pancha tipe T 1200 cc tahun 2017. Pajaknya mati di Januari 2019 kemarin. Kondisinya eksteriornya kurang banget ya kalau menurut gua, karena di sini terindikasi ex laka. Interiornya masih cukup sih sebenarnya, kurang lebih, dan mesinnya C arah ke D. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk mobil 50 juta, langsung aja cek di Balai Lelang Sun. Dia ada di lot 17 di Balai Lelang Sun. Oke guys, lanjut mobil berikutnya sedan, dan ini masih terkategori sedan yang cukup oke ya. Ini adalah Toyota Vios G automatic transmission tahun 2008, maksudnya di Gen 2 nih. Warnanya hitam seperti ini. Yang tidak ada di sini adalah nota pajaknya. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di bagian plat nomornya untuk di online. Lalu di open di harga 55 juta rupiah saja nih untuk Vios G tahun 2008. Kondisinya sih di sini kalau untuk di eksterior sih masih terbilang cukup, hanya sedikit kusam di bagian catnya. Headlamp wajar ya, masih terbilang cukup walaupun agak sedikit menguning tapi tidak kusam. Di bagian velgnya ini masih OEM dari bawaan Vios G-nya. Kondisinya sih masih cukup apik. Dan ini adalah di bagian belakangnya. Jadi masih terbilang normal, stop lampnya masih oke. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, dan ini kusam ya di bagian catnya. Jadi sudah dampaknya sudah harus di repaint kayaknya. Seperti ini kondisinya. Jadi dipoles pun mungkin sudah tidak akan bisa. Oke guys, yang tertarik dengan mobil sedan di sini ada Toyota Vios G automatic transmission tahun 2008, masuknya di Gen 2. Pajaknya di sini nggak ada, jadi teman-teman langsung aja cek di online ya dari plat nomornya. Lalu kondisinya di bagian eksterior nih masih terkategori kalau gue bilang C arah ke D. Ban serepnya nggak ada dan akinya pun juga sudah harus diganti karena akinya sudah short. Lalu di bagian interior masih terbilang cukup dan di bagian mesin masih terbilang cukup ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil 50 jutaan, nah ini ada Vios G Gen 2 tahun 2008, di open di harga 55 juta rupiah, ada di lot 10 di Balai Lelang Sun.
Oke, ini ada mobil yang kalau gue bilang kayaknya primadona nih buat lelang besok. Ini adalah Honda City GM2 tipe E automatic transmission tahun 2010. Pajaknya mati di September 2019 kemarin, warnanya hitam seperti ini dan kondisinya sih kalau gue bilang masih cukup oke, tapi nanti akan kita cek aja dulu. Di open cuman di 80 juta rupiah tahun 2010 nih. Nah, kita coba cek di bagian eksterior. Ini memang banyak water spottingnya dan ini butuh dipoles kembali. Baiknya sih harus di repaint ya, karena ada beberapa baretan-baretan kasar yang nanti akan gue tunjukkan. Dan yang sayang velgnya ini sudah gantian nih, jadi velgnya sudah dioplos dengan velg kaleng warna hitam seperti ini dan kondisi bannya sudah kurang lebih di angka 50%-an. Untuk di bagian depan headlamp dan fog lamp masih terbilang cukup baik, dan di sini yang gue bilang tadi ada bagian yang harus di repaint dan di repair. Jadi ini baretnya cukup dalam dan ini sangat mengganggu ya untuk saat dilihat seperti ini kondisinya. Untuk di bagian belakang stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir, dan ini kondisi di bagian lips bawah nih agak kurang rapi. Sudah di fogger pastinya di bagian belakang, dan di bagasinya nih sudah ada ditutup stiker seperti ini. Cuman gue kurang tahu nih maksudnya kenapa. Kayaknya nih bekas ada tambalan atau pernah dipasang spoiler dan ini belum didempul lagi dan akhirnya ditutup kiri kanan dengan stiker warna hitam seperti itu. Nah, ini kondisi sebelah kiri dari belakangnya masih tampak cukup normal, hanya banyak water spotting ya di mobil ini. Oke guys, yang tertarik dengan Honda City 80 juta ini ada ya. Ini adalah Honda City GM2 yang tipe E automatic transmission tahun 2010. Pajaknya mati di September 2019 dan di sini kondisinya kalau eksterior nih kalau gue bilang nih C, dan ada beberapa yang harus di repair dan di repaint lagi. Sayang nih velgnya sudah gantian, bukan velg bawaan dari tipe E nya. Kondisi interior masih oke dan kondisi mesin juga masih terbilang cukup. Di opennya cuman di harga 80 juta rupiah, ada di Balai Lelang Sun. Jadi teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang Sun, ada di lot 15 untuk Honda City 2010 ini ya. Oke, lanjut guys, kita ada unit kecil di sini, ada Honda Brio. Kita langsung cek aja. Ini adalah Honda Brio Satya DD1 1200 cc manual transmission tahun 2015. Pajaknya mati di Oktober 2020, which is itu bulan depan nih, beberapa hari ke depan. Warnanya abu-abu metalik seperti ini dan di open di 80 juta rupiah. Katanya grade-nya masih terbilang cukup baik. Kita langsung cek aja di eksterior nih, memang masih oke, hanya butuh dicuci aja. Velg masih OEM dari bawaan Brio-nya dan kondisi banyak sudah sekitar 40% kurang lebih ya. Headlamp masih oke, nggak ada fog lamp ya di mobil ini. Hanya saja headlampnya ini dilapisi lagi dengan stiker transparan warna biru seperti ini. Ini di bagian belakang dari Brio masih cukup normal. Nah, di sini di mikanya untuk bagian sennya sudah warna kuning ya. Jadi ini kayak ala-ala JDM seperti ini dan oke banget sih kalau menurut gua. Hanya butuh dicuci lagi dan dipoles lagi biar kondisinya lebih menarik lagi untuk Brio ini. Dan ini di bagian sisi dari kanan depannya masih sangat normal dan kondisinya sih masih terkategori cukup sih menurut gua. Oke, yang nyari mobil kecil di sini ada Brio guys. Ini adalah Honda Brio Satya DD1 1200 cc tahun 2015 manual transmission. Pajaknya mati di Oktober nanti 2020. Warnanya abu-abu seperti ini, eksteriornya kalau gue bilang C, interiornya C, dan mesinnya juga cukup. Di open di harga 80 juta rupiah, dia ada di lot 11 di Balai Lelang Sun. Lanjut sebelahnya ada Yaris S Limited. Ini warnanya hitam seperti ini, tahun 2012 automatic transmission, dan di sini adalah limited ya. Pajaknya mati di Desember 2019 kemarin, kondisinya katanya masih serba C. Kita langsung lihat aja sekelilingnya. Di sini kondisinya grillnya sudah warna merah dan di bawahnya grillnya juga ada warna merah, dan bagian fog lampnya sudah ada warna list merahnya ya. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dan bannya ini kurang lebih sekitar 40%. Sisanya kondisinya masih normal dan cukup baik sih, hanya butuh dicuci dan dipoles lagi. Dan ini di bagian sebelah kanan dari depan semuanya juga masih tampak normal, masih cukup presisi. Side skirtnya juga masih oke, masih terpasang rapi. Kita coba cek di belakang karena di belakang ada spoiler. Dan ini adalah di bagian belakang dari Yaris S Limited. Kondisinya sih masih oke, stop lamp masih terbilang cukup baik. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, di fogger pastinya, dan juga ada spoiler. Hanya di bagian atas spoilernya nih butuh lagi di repaint karena sudah agak sedikit buluk ya seperti ini catnya. Oke guys, yang nyari Yaris di sini ada nih Yaris S Limited automatic transmission tahun 2012. Pajaknya mati di Desember 2019 kemarin. Eksteriornya kalau gue bilang masih C, interior C, mesinnya juga masih di C. Di open di 91 juta rupiah. Ada di lot 5 di Balai Lelang Sun.
Oke guys, di sini ada satu dan ini pick up ya. Ada beberapa yang nanya. Ini adalah Suzuki Carry Futura ST 1500 cc tahun 2010. Nah, di sini pajaknya nggak ada, jadi teman-teman bisa langsung cek di plat nomornya. Sisanya lengkap ya, termasuk kirnya. Dan kondisinya katanya masih serba C. Cuma nanti kita cek ya. Di open di 27 juta rupiah. 27 juta rupiah saja kita langsung cek. Kondisinya sih kalau di bagian eksterior ya untuk niaga nih masih terbilang cukup ya menurut gua. Headlamp seperti ini kondisinya sudah menguning dan ini sepertinya kemasukan air. Sudah menguning seperti itu dan sedikit mengarat kemasukan air karena pecah, jadi harus diganti bagian mikai dan fillernya. Sisanya di bagian sebelah kiri ini masih cukup oke dan beberapa baretan-baretan kasar ya di bagian bodinya. Kita cek di sisi satunya nih. Dan di sisi satunya juga terbilang ya kalau menurut gue sih agak kurang. Untuk niaga masih terbilang cukup baretan-baretan kasar seperti ini. Sekalian kita lihat di pickupnya di bagian belakangnya ya terbilang cukup lah menurut gue. Sudah ada rel besinya, sudah ada covernya di bagian pickupnya, dan ini adalah bagian sisi belakangnya dari pickupnya. Kalau gue bilang sih kondisinya sebenarnya untuk niaga ini masih terbilang cukup normal. Oke guys, ini yang nyari pickup cuman 20 jutaan ada Suzuki Carry Futura ST 1500 cc tahun 2010 nih. Yang nggak ada nota pajaknya, sisanya untuk kir dan juga dokumen lainnya lengkap. Di sini kondisinya gue akan jelasin untuk masalah eksterior. Tadi gue bilang sih arah ke D ya, jadi banyak kurangnya. Untuk di mesin ini agak sayang, dinamo starternya ini juga agak masalah dan mesinnya juga agak sedikit pincang ya. Jadi kalau nyalain nih harus didorong. Dinamo starternya ini nggak bekerja dengan baik. Interiornya juga gue bilang sih arah ke D. Dan di open cuma di 27 juta rupiah buat teman-teman yang nyari pickup. Ini ada ya di Balai Lelang Sun, dia ada di lot 4. Jadi buat teman-teman langsung aja cek unitnya di Balai Lelang Sun, dia ada di lot 4. Oke guys, kita lanjut ke mobil 50 jutaan lagi. Di sini ada Suzuki EPV STD manual transmission tahun 2014. Pajaknya mati di Maret 2021 nanti atas nama PT dan semua dokumennya lengkap ya termasuk SPH-nya. Di sini grade-nya katanya masih C, cuman kita nanti akan cek dulu. Di open di harga 53 juta rupiah saja. Untuk di bagian eksterior sih menurut gua karena ini ex perusahaan ini masih terbilang cukup normal, tapi ada beberapa PR ya. Di sini di bagian bumper banyak baretan-baretan kasar dan ini harus segera di repaint, dan di bagian cupnya juga sama. Ini sih lebih baik siram satu body jadi biar terlihat lebih oke lagi. Emblem Suzuki di bagian grill sudah nggak ada. Headlamp sih sebenarnya masih cukup sih kalau menurut gua. Tidak ada fog lamp ya untuk STD ini. Lalu ini di bagian sisi satunya juga masih terbilang cukup normal, tapi di bagian bumpernya nih di depan ini harus banget ini di repair karena sudah ada baretan kasar banget nih, bekas nyerempet parah. Cuman tidak mengganggu untuk masalah di bagian apron dan sebagainya. Velg di sini sudah bukan bawaan dan di sini velgnya sudah diganti dengan bannya kondisinya kurang lebih sekitar 50%. Ini adalah di bagian belakangnya, kondisi di pintu bagasinya agak sedikit penyok ya di bagian sini nih. Jadi harus di repaint lagi. Stop lamp masih oke, tidak ada titik sensor parkir di bagian belakang. Di bagian lips bumpernya ini sudah kayaknya pernah ganti knalpot atau mungkin pernah kesenggol sesuatu jadi pernah pecah seperti ini. Oh ya, sedikit di bagian belakangnya pintu bagasinya juga sudah sedikit mengarat ya. Jadi ini juga satu hal PR nih. Oke guys, buat yang nyari mobil 50 jutaan, ini adalah Suzuki EPV STD manual transmission 2014. Pajaknya masih hidup sih sampai bulan Maret 2021 nanti. Dan di sini kalau gue bilang eksteriornya masih terkategori C arah ke D karena beberapa banyak PR ya. Interior masih C dan mesinnya C juga. Jadi di open di harga 53 juta rupiah, dia ada di lot 6 di Balai Lelang Sun. Oke, ini ada unit Sienta dan ini sudah pernah gua review, cuman di sini sudah sedikit turun harga ya. Sienta ini adalah Sienta tipe Q CVT automatic transmission tahun 2018. Pajaknya mati di Juli 2020 kemarin, warna putih seperti ini. Eksterior sih C, cuman sedikit arah ke D. Interior masih bagus dan mesinnya juga masih terkategori bagus. Nah, ini yang masalahnya itu ada di eksterior ya, ada beberapa baretan-baretan seperti ini, dan di pintu sebelah kanannya itu juga sudah penyok seperti ini, dan di bagian belakang juga sudah ada. Dan ini pernah di review di video Dozo 21. Intinya buat teman-teman yang tertarik dengan mobil Sienta, dicek aja dulu, dia ada di lot 7 di Balai Lelang Sun, di open di 170 juta rupiah. Jadi teman-teman langsung aja cek unitnya di Balai Lelang Sun.
Oke, lanjut guys. Di sini ada Toyota New Avanza tipe E manual transmission. Nah, di sini kita langsung cek aja. Pajaknya mati di September 2018 kemarin. Katanya masih serba C dan di sini diopen di 77.500.000. Nah, kita akan cek dulu aja sedikit di bagian eksterior sih masih tampak cukup baik ya. Hanya ada beberapa baretan-baretan di bagian lips bawah. Fog lampnya ini diganti dengan model seperti ini. Headlamp masih terbilang cukup oke. Di bagian sisinya juga masih terbilang cukup normal. Dan di bagian sisi sebelahnya ini juga masih terbilang cukup baik dan cukup normal. Oke, buat teman-teman yang nyari mobil keluarga yang masih compact banget dan di sini ada nih di Balai Lelang Sun. Ini adalah Toyota New Avanza tipe E manual transmission tahun 2014. Pajaknya mati di September 2018. Kondisinya nih eksterior kalau gue bilang masih cukup, interior cukup dan mesinnya terbilang cukup. Dia open di 77.500.000. Dia ada di lot 37 di Balai Lelang Sun. Oke guys, jadi masih banyak banget unitnya. Di sini juga ada Honda City ya. Ini adalah Honda City GD8 VTI atau VTEC Automatic Transmission 2007, 49 juta rupiah. Pajaknya mati di Februari 2020 kemarin. Di sini juga ada Agya dan di sini adalah Agya tipe G manual transmission tahun 2014. Pajaknya mati di Mei 2020 kemarin. Di open di 65 juta rupiah. Dan sebelahnya di sini ada Nissan Serena dan di sini adalah Serena HWS tahun 2013 2000 cc ya, automatic transmission. Masih serba C dan kondisinya masih oke banget. Pajaknya mati di Februari 2020 kemarin. Di open di 141 juta rupiah. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik nih. Ini velgnya sudah diganti dengan model Alphard ya. Nah, kondisinya masih oke banget nih. Kita ke sebelahnya. Di sini juga ada. Ini adalah mobil Avanza tipe G automatic transmission tahun 2016. Pajaknya mati di April 2020 atas nama PT. SPH-nya ada nih. Dan kondisinya masih terbilang cukup baik. Eksterior C, interior C, mesinnya juga masih di C. Di open di harga 109 juta rupiah, ada di lot 38. Jadi buat teman-teman yang nyari mobil kondisinya masih oke, ini ada di Balai Lelang Sun Avanza G 2016 109 juta rupiah di lot 38. Oke guys, masih banyak banget unitnya yang ada di Balai Lelang Sun. Ada beberapa yang sudah gua review, ada Datsun Cross juga, dan di sini kondisinya masih terbilang cukup oke ya. Nah, juga ada bundling paket, ada 4 unit Grand Max dan 6 unit Grand Max, harganya cukup murah. Untuk 4 unit Grand Max 2017 di 308 dan 6 unit Grand Max di tahun 2018 465 juta rupiah. Dan semuanya kalau memang misalnya dapat 4 unit atau 6 unit tersebut hanya bayar satu administrasi balai lelang saja. Oke, untuk informasi lebih lanjutnya teman-teman cek di deskripsi, ada informasi lebih lanjut tentang Balai Lelang Sun. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.